Apakah ahli dalam keterampilan pasang batu, apakah ahli dalam keterampilan memasang baja ringan, apakah ahli dalam pembangunan irigasi, semuanya tercantum di sini. Semuanya tercantum di sini. Keterampilan spesialisasi yang ada seperti ini sangat penting untuk kita tunjukkan bahwa kita memang terampil, bahwa skill kita memang tidak kalah dengan skill negara-negara lain dalam kita berkompetisi, nantinya bersaing. Sertifikasi ini terutama untuk konstruksi K3 agar biar dapat tercipta sumber daya manusia yang lebih terampil lagi, yang bisa menjadi sumber daya manusia yang efektif, efisien, dan juga tenaga kerja yang memahami mengenai nilai-nilai mengenai keselamatan kerja dan kesehatan. Bapak Presiden Joko Widodo, terima kasih banyak. Suatu kebanggaan bagi saya bisa berjumpa dengan Bapak di di peluncuran sertifikat elektronik tenaga kerja konstruksi Indonesia. Terima kasih banyak, Bapak. Kita targetkan 100.000 ya, tapi itu sudah terpenuhi, kurang lebih ada 110.000 yang kita capai, dan Desember kita harapkan ada 30.000 lagi. Nah memang percepatan ini banyak yang kita shortcut, tadinya kan harus jumlah pengujinya 5, 3, sekarang kita shortcut jadi 1. Nah kenapa kita bisa lakukan aturan tentang lembaga kesesuaian itu mengizinkan itu. Sehingga dulu harganya 300.000 sampai 500.000, sekarang kita shortcut menjadi 145.000. Ya. Di sini itu saya bertujuan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ahli muda. Saya ingin mencoba untuk mendapatkan sertifikat ahli teknik air minum karena di sini itu dapat berguna jika nantinya saya lulus, saya dapat menggunakan sertifikat tersebut untuk saya bekerja nantinya. Banyak di masyarakat ini dia bekerja di bidang konstruksi tetapi tidak mempunyai sertifikat ahli konstruksi. Maka dari itu di sini saya ingin mendapatkan sertifikat tersebut untuk kedepannya saya nanti. Saya ingin menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang kita lakukan sekarang adalah pekerjaan besar yang menggelar karpet merah menuju Indonesia maju. Pembangunan infrastruktur yang kita lakukan sekarang adalah pekerjaan besar dalam rangka mempersatukan bangsa ini, membangun konektivitas antar pulau, antar provinsi, antar kota, antar kabupaten, juga membuka kesempatan kerja yang luas bagi para pelaku industri konstruksi. Tapi Pak Menteri PU, yang saya lihat sertifikasi seperti ini masih dalam jumlah yang sedikit. Saya minta tahun depan bisa 10 kali lipat dari yang sudah diberikan sekarang. Biar semuanya pegang sertifikat. Dalam persaingan global, yang namanya sertifikat seperti ini sangat penting sekali. Alat-alat berat, apakah ahli dalam keterampilan pasang batu,
apakah ahli dalam keterampilan memasang baja ringan, apakah ahli dalam pembangunan irigasi, semuanya tercantum di sini. Semuanya tercantum di sini. Keterampilan, spesialisasi yang ada seperti ini sangat penting untuk kita tunjukkan bahwa kita memang terampil, bahwa skill kita memang tidak kalah dengan skill negara-negara lain dalam kita berkompetisi, nantinya bersaing dengan SDM yang ada di negara-negara lain. Saya di sana 1 tahun itu jadi teknisi, untuk teknisinya. Ya, sekarang. Dan sekarang jenjang untuk ke operatornya, Pak. Operator apa? Kebetulan saya sudah disertifikasi untuk ekskavator dan bulldozer. Operator ekskavator dan bulldozer. Iya. Sebentar. Benar. Iya, Pak. Bisa pegang ekskavator. Bisa. Bulldozer bisa. Bisa. Saya ngambil ahli teknik bangunan gedung. Keperluannya untuk bisa digunakan untuk tender juga, dan sertifikasi ini nantinya kita di lapangan sebagai tenaga ahli, begitu kurang lebih. Terima kasih. Yang pertama tentu kita berharap bahwa dunia masyarakat konstruksi bisa melihat bahwa ada teknologi-teknologi baru, apalagi saat ini kita juga lakukan beberapa seminar, workshop yang dilakukan secara paralel 5 kali 3 ya kurang lebih bisa 15 dalam 1 hari, sehingga semua perguruan tinggi dan juga tenaga-tenaga ahli bisa menambah wawasannya terhadap teknologi-teknologi baru, termasuk juga di dalam hal kegempaan. Yang kedua, kita berharap dunia bisnis pun bisa melakukan bisnis kontak dengan negara-negara yang hadir pada hari ini. Apa-apa, menurut saya memang kita ini kan harus mengembangkan produksi untuk alat-alat berat ya. Pindad sudah memproduksi sudah agak lama untuk apa? Eskavator biasa. Yang ini kan eskavator tapi untuk di sungai, amfibi, yang bisa kedalaman tadi disampaikan ke saya 6 meter. Saya kira ya memang harus ada inovasi-inovasi seperti itu. Tugas-tugas BUMN selain dari sisi bisnis ekonomi juga ada pengembangan inovasi yang saya kira Pindad sudah melakukan.